بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu serta seluruh jamaah Masjid Siti Halimah yang saya muliakan dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam kajian rutin Sabtu pekan keempat yang insyaallah kita masih membahas materi fiqh taharah, fiqhul ibadah, ya, pembahasan mengenai taharah atau bersuci. Semoga pembahasan ini menjadi salah satu penguat pengetahuan kita dan juga bagaimana nantinya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarganya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku pengikutnya yang berusaha untuk tetap berkomitmen menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga mudah-mudahan sampai kita nantinya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memegang sunnah-sunnah beliau. Bapak, ibu-ibu serta jamaah Masjid Siti Halimah yang saya muliakan dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya, Pak? Nah, sehat ya, Pak ya? Bu, sehat, Bu? Alhamdulillah. Pada pertemuan yang telah lalu kita masih membahas kitab Taharah, ya. Dalam materi fiqhul ibadah ini kita sudah membahas pengertian taharah, makna taharah, serta poin yang terkait dengan taharah, ya, bersuci. Kemarin kita bahas ada dua, masih ada yang ingat, Pak? Taharah dari apa? Yang pertama ya. Yang pertama adalah taharah dari najis, ya. Kemudian kedua dari hadas, ya. Ya. Jadi najis yang bersifat fisik, gitu. Ya. Kemudian hadas ini yang sifatnya hukmiyah, hukum-hukum, ya, mengenai hadas. Nah, najis juga kemarin kita bahas ada tiga macam. Apa kira-kira, Pak? Bu, masih ada yang ingat? Mutawasitoh, itu ada najis pertengahan. Kemudian najis yang ringan apa? Mukhafafah, ya, najis ringan. Kemudian yang najis yang berat, mughaladzah, ya, ya. Kemudian najis mukhafafah itu seperti kemarin yang kita contohkan adalah pipis atau kencing, ya, maaf kalau penyebutannya agak sedikit kurang berkenan ya. Ya, kencing bayi yang masih menyusui dan belum masuk makanan dalam tubuhnya, ya.
bagaimana penanganan untuk penyuciannya? Cukup dengan dipercikan air saja, ya. Jadi kalau tubuh kita atau baju kita terkena pipis atau kotoran bayi tersebut, nya juga, itu cukup dipercikan dengan air saja. Kemudian najis mutawasithah, najis yang pertengahan, seperti misalkan kotoran anjing, kotoran kucing, ya, karena memang kita hidup di perumahan ini, Pak, ya. Di Perumnas nggak lepas kan, banyak anjing, kucing berkeliaran gitu kan. Lagi jalan nggak taunya meleng injak tai kucing. Nah, itu harus dihilangkan agar aroma, ya, atau rasa, warna dan baunya itu hilang, ya, dibersihkan hingga bersih. Kemudian najis yang sifatnya mughalazah, yang besar, seperti misalkan air liur anjing, ya, kemudian tubuh babi, ya, dan keturunan-keturunannya, ya, itu harus dibersihkan dengan 7 kali basuhan. Salah satunya dengan air, ya, basuh dengan pasir tanah, salah satunya dengan air. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih meneruskan, ya, pembahasan mengenai najis ini. Yang najis itu berasal dari tubuh manusia, ya, berasal dari tubuh manusia, gitu. Karena memang pembahasan kita ini tahlili, ya, Pak, ya, artinya sistematis secara runut gitu. Kita mencoba kaji dengan secara mendetail yang terkait dengan tubuh manusia, ya. Maka tubuh manusia tidak dikatakan najis. Ini gimana? Nah, tubuh manusia tidak dikatakan najis berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, "Walaqad karamna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi ini merupakan, ya, dalil keumuman bahwasanya tubuh manusia itu tidak dikatakan sebagai najis, gitu, ya. Tidak seperti misalkan tubuh hewan seperti babi misalkan, yang najisnya itu secara ain, artinya secara keseluruhan. Kalau kita megang babi cuma nyenggol doang, nyolek gitu, ya. Nah, itu maka kita sudah terkena najisnya dari babi itu, gitu. Nah, oleh karenanya dengan kita memahami ayat ini bahwasanya manusia itu tidak dikatakan najis, maka kita tidak boleh sembarangan dalam memvonis manusia, terutama dalam berinteraksi, ya, ya. Karena ada sebagian anggapan bahwasanya kalau dia bukan dari jamaah saya, ini najis. Sehingga kalau masuk ke masjid yang dikelola oleh satu lembaga atau satu organisasi, karena dia bukan dari kelompoknya atau jamaahnya, itu habis sholat masjidnya dipel. Ya, seperti itu, ya. Itu. Berarti itu sudah menyalahi bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Gitu. Jadi ini tidak boleh seperti itu, ya. Tidak boleh seperti itu. Oleh karena kita juga harus berusaha memahami bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala
harus ditafsirkan ya, sebagaimana pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an ya, serta para ulama-ulama yang berkompeten dalam menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga yang terkait dengan tubuh orang kafir atau non muslim ya. Apakah dihukumi najis atau tidak? Nah, di sini mari kita lihat satu ayat Al-Qur'an dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya innallaha 'alimun hakim." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, innamal musyrikuuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Nah itu. Berarti kalau dikatakan musyrik termasuk orang non muslim kan gitu Pak. Ya. Kalau kita melihat ayat ini secara kasat mata, secara zahirnya kira-kira kita punya tetangga Pak non muslim. Kalau kita pegang, kita wudu gak tuh? Wudu ya? Kalau lihat ayat ini ya. Ya kan, karena apa? Karena najis. Gitu. Berarti kita nggak boleh bersalaman kan gitu. Gitu kan ya? Nah gitu. Namun yang dimaksud dalam ayat ini, apakah memang zahirnya orang kafir atau non muslim itu najis? Kan gitu pertanyaannya. Gitu. Ya. Terus kalau misalkan memang zahirnya najis atau tubuhnya najis, bapak atau ibu pergi ke kantor atau lagi rapat di RW, salaman, oh bu habis salaman wudu nih, ya kan? Selesai rapat, salaman lagi, wudu lagi di rumah, gitu. Ya. Nah, para ulama menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan innamal musyrikuuna najas adalah bukan zahirnya si orang itu, bukan, gitu ya. Tapi yang dimaksud dengan najas orang-orang non muslim atau orang musyrik di sini, orang kafir di sini adalah i'tiqad mereka, kepercayaan mereka gitu. Ya, kepercayaan mereka. Karena apa? Mereka menghalalkan khamar, ya. Menghalalkan hubungan ya, di luar nikah gitu ya. Kemudian mereka menghalalkan pernikahan, misalkan ibu dengan anaknya atau bapak dengan anaknya. Nah itu. Nah, hal-hal seperti itulah kemudian yang menjadikan bahwasanya yang dikatakan dengan innamal musyrikuuna najas adalah kepercayaan mereka atau agama mereka, bukan tubuh atau badan mereka, tidak gitu. Oleh karenanya ayat ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya dalam bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang non muslim itu tidak masalah ya. Selama lakum dinukum waliyadin gitu ya. Ya bagimu agamamu, bagi kita agama kita gitu. Dalam beribadah mereka dengan tata cara mereka, kita beribadah dengan tata cara kita. Jangan beribadah dicampur-campur, ya, yang dicampur-campur, gitu. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah, ya, ketika kita memahami ayat ini bahwa tubuh orang kafir itu tidak najis, orang muslim itu tidak najis, maka dimanapun dan dalam situasi apapun mereka berada, ya, maka mereka bisa bermuamalah dengan kita, yang tentunya tidak berbenturan atau tidak bertentangan dengan syariat agama kita, gitu ya. Kalau misalkan Pak atau Bu tanya rapat gitu ya, ada rapat RW, Ustadz Yasin, saya pinjem dong
Masjid Siti Halimah buat rapat, gitu kan? Rapat RW. Pengurus RW, pengurus RT ada yang non muslim. Tak undang di sini, kira-kira boleh nggak Pak? Boleh. Selama bisa dipastikan apa yang ada di mereka, baju mereka adalah itu bersih daripada najis. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dari Utsman bin Abil Al-As, an wafda Tsaqifin qaddamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa anzalahum masjid. Ya. Bahwasanya ada utusan Bani Tsaqif datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui mereka di masjid. Gitu. Ya, Rasulullah menemui mereka di masjid. Artinya juga nggak apa-apa menerima mereka untuk hadir di masjid. Atau hadis yang terkait dengan orang Badui, ya, orang Badui yang tiba-tiba masuk Masjid Nabawi, ya, Rasulullah lagi lagi ngeriung lah istilahnya sama para sahabat, datang Badui langsung ke pojok masjid kencing, ya. Awalnya oleh Rasulullah dilarang nggak itu? Nggak dilarang. Atau Umar biarkan, gitu kan? Artinya dengan tidak dilarangnya dia untuk masuk ke masjid itu merupakan suatu najis bagi orang kafir untuk bisa hadir di masjid. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana dengan tubuh orang yang meninggal. Nah, gitu. Karena memang ada sebagian di masyarakat kita, ya, ketika habis memandikan jenazah, ya, misalkan dia dalam keadaan wudu, ya, dia memandikan jenazah, tapi dia wudu lagi, ya, karena menganggap bahwasanya jenazah itu adalah najis, gitu. Kecuali ketika dia memegang kotorannya, gitu ya, nah, itu beda lagi, gitu. Tapi kalau hanya menyentuh badan saja, memandikan, ya, bagaimana hukumnya? Yang pertama adalah tubuh orang meninggal itu suci, ya. Berdasarkan kepada pendapat jumhur ulama seperti mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu laqiyahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tariqin min turuqil Madinah wa huwa junub fan salla fadhahaba faghtasal fatafaqadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma jaa qala aina kunta ya Aba Hurairah qala ya Rasulullah laqitani wa ana junubun fakarihtu an ujalisaka hatta agtasil faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallahi innal mu'mina la yanjas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu jalan di kota Madinah dan ia sedang dalam keadaan junub. Nah, itu ya Pak. Jadi sebenarnya junub itu bukan aib sebenarnya, gitu ya. Junub itu bukan aib, gitu. Jadi kadang ada sedikit dalam diri kita atau mungkin masyarakat kita, mohon maaf kalau sehabis berhubungan badan, gitu ya, itu mau keluar rumah harus mandi dulu, gitu. Padahal yang disyariatkan kalau keluar rumah ya nggak usah perlu suci, gitu kan. Yang perlu bersuci apa? Ketika kita mau sholat, kan gitu. Kecuali keluar rumahnya mau ke masjid sholat, dia harus mandi dulu, gitu. Tapi kalau ada keadaan terdesak, misalkan dia malamnya habis berhubungan biologis, ya, kemudian dia dalam keadaan junub atau janabah, ya, ada keperluan mendesak, dia keluar. Wah, ntar dulu deh, saya belum mandi nih, mandi dulu. Sementara
itu suatu hal yang darurat gitu. Kalau kita tidak laksanakan itu, maka akan terjadi mudarat gitu. Ya. Sedangkan mandi berapa lama kan gitu ya. Nah, hal seperti itu maka kesampaian dulu kita laksanakan yang tadi, yang darurat itu seperti itu. Ya. Nah, kecuali memang tadi untuk sholat. Para sahabat pun seperti itu. Ketika ada kisah seorang sahabat, ya, siapa itu yang dijuluki al-ghuslul malaikah itu? Ya kan? Ketika dia sedang junub, ya, kemudian tibalah perintah untuk berperang. Ada yang tahu Pak Yasin siapa? Sahabat siapa itu ya? Siapa? Iya. Jadi sahabat itu langsung pergi ke medan perang dalam keadaan junub, dan ia mati di medan perang dalam keadaan syahid, ya. Dan tidak dimandikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mandi junub, makanya disebut al-ghuslul malaikah. Ia dimandikan oleh para malaikat. Nah itu ya. Dan ini kasus ini seperti Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah bertemu oleh Rasulullah di satu jalan di kota Madinah dalam keadaan junub, maka ia menghindar untuk pergi mandi. Kenapa dia menghindar? Karena dia malu sama Rasulullah gitu. Ya, malu sama Rasulullah. Waduh, saya belum mandi nih. Saya masih dalam keadaan junub. Dan tatkala ia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah berkata Rasulullah bersabda, "Kemana engkau wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah berkata, "Wahai Rasulullah, aku bertemu engkau dalam keadaan junub. Aku tidak suka jika diriku duduk bersamamu hingga aku mandi." Gitu. Jadi ini merupakan kesadaran pribadi aja dari Abu Hurairah bahwasanya ya malu aja gitu ya. Padahal juga sebenarnya kalau kita berpapasan seperti ini, apakah misalkan bapak-bapak atau ibu tahu saya dalam keadaan junub? Kan enggak gitu kan. Ya, secara zahir enggak tahu gitu. Tapi ini merupakan rasa malu daripada Abu Hurairah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maha suci Allah, sesungguhnya orang yang beriman itu tidak najis." Ya, jadi di situ ini ya satu hadis bahwasanya orang yang dalam keadaan junub itu, ya, mani itu bukan suatu yang najis. Nah, kemudian hadis yang kedua yang memperkuat bahwasanya jenazah itu atau orang mati itu tidak najis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Qabala Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Maz'un ba'dal maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Utsman bin Maz'un setelah meninggalnya. Nah, itu dicium oleh Nabi, ya. Jadi kalau kita atau bapak atau ibu pergi takziah, ya, pergi tangga yang meninggal, nggak apa-apa dibuka kerudungnya karena kita sayang atau saudara kita cium keningnya, nggak apa-apa. Itu bukan sebuah najis yang kemudian kita harus berwudu. Padahal kita udah siap-siap nih, ya, udah siap-siap untuk sholat jenazah, menyolatkan jenazah itu. Kita buka, belum dimandikan, sudah kita cium. Kemudian pertanyaannya adalah, wudu kita batal kah dengan kita mencium jenazah itu? Tidak. Ya, berdasarkan hadis ini, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Utsman bin Maz'un setelah meninggal. Gitu ya. Jadi wudu kita tidak batal. Namun ada pendapat lain dari kalangan mazhab Hanafi, Ibnu Sya'ban, Ibnu Abil Hakam dan Al-Qadhi Iyad, bahwasanya tubuh orang meninggal itu dihukumi sebagai najis. Ya, sebagai najis. Dan ini ada dua pendapat. Kemudian yang berikutnya adalah potongan tubuh manusia. Nah itu ya. Kenapa ini dibahas? Ya. Karena memang banyak sekali, ya, kasus-kasus seperti misalkan terjadinya kecelakaan, gitu ya. Seperti misalkan kecelakaan kereta atau tabrakan, ya, yang menyebabkan
hilangnya nyawa seorang atau orang lain, kemudian sampai bagian tubuhnya itu terlepas. Atau mungkin bisa bapak atau ibu yang kerja sebagai nakes misalkan, tenaga kesehatan, ya kan, sedang melakukan kegiatan yang sifatnya medis, mengamputasi seseorang. Nah ya, misalkan ada bagian tubuhnya yang dipotong, gitu ya. Apakah bagian tubuh yang terpotong itu dikatakan najis atau tidak, kan gitu. Nah, pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, bahwa bagian tubuh manusia yang terlepas dari tubuhnya hukumnya bukan najis. Ya. Jadi hukumnya bukan najis. Karena tadi pendapat yang pertama bahwa yang sama dengan pendapat bahwasanya jenazah itu tidak dihukumi najis. Gitu. Dan biasanya kalau perlakuan jenazah yang tubuhnya itu terpotong-potong, misalkan seperti misalkan kecelakaan, namun misalkan tangannya nggak tahu kemana gitu, atau kakinya nggak tahu kemana gitu. Itu untuk pelaksanaan penyelenggaraan jenazahnya itu, apakah kita perlu mencari kakinya atau tangannya, Pak? Kemudian pertanyaannya adalah apakah itu sah, ya, sah penyelenggaraan jenazahnya dari mulai dimandikan, kemudian dikafankan, disolatkan hingga dimakamkan. Nah itu adalah sah. Kalau memang itu tidak diketemukan, gitu ya, tidak diketemukan. Seperti misalkan ada waktu itu kecelakaan kapal yang di mana itu? Kapal laut ya. Kapal laut tenggelam, itu kan. Jenazahnya nggak tahu di mana, ya. Atau dia itu setelah ditemukan cuma tinggal badannya saja dan kepalanya, karena kakinya ke bawah, dari tengah ke bawah sudah dimakan ikan hiu misalkan. Nah kalau yang dapat seperti itu ya udah kita perlakukan jenazahnya dalam kondisi seperti itu. Ya. Jadi tidak perlu dengan kita mencari kakinya kemana, gitu ya. Kemudian apakah dengan kita memegang bagian tubuh yang cuma sepotong itu, lalu itu dikatakan sebagai najis? Tentu saja tidak, gitu kan. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah perlakuan bagi jenazah yang dia itu hilang di lautan, atau misalkan kemarin bencana di gempa bumi di Cianjur, ya, yang sebagian itu yang pendatang di pinggir-pinggir jalan itu yang keseret tanah longsor itu belum ditemukan, maka itu ya udah biarkan saja terkubur seperti itu. Ya, kalau memang tidak bisa dicari ya, emang dikatakan seperti itu. Jadi tidak perlu nantinya dilakukan dikafankan, dimatikan, tidak. Tapi seperti itu pun tidak ada masalah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pendapat daripada mazhab Hambali dan Al-Qadi bahwasanya tubuh manusia potongannya tidak perlu disolatkan karena potongan tubuh itu dianggap najis. Nah ini pendapat yang kedua, ya, dari mazhab Hambali yang mengatakan bahwasanya tadi potongan tubuh manusia itu dianggap najis, jadi tidak perlu disolatkan. Namun setelah potongan tubuh itu dimandikan, ya, dikafankan, baru bisa disolatkan, gitu ya. Jadi kalau menurut mazhab Hambali, bagi orang yang dia memegang si mayat itu, maka orang itu terkena najis, gitu, karena pendapat mereka seperti itu. Namun setelah dimandikan, ya, dikafankan, maka si jenazah itu atau mayat itu dalam keadaan suci, gitu.
Nah, kemudian yang berikutnya, najis yang keluar dari tubuh manusia, ya ini pembahasannya kurang lebih ada 6, yakni darah, nanah, muntah, air kencing dan kotoran. Maaf ya Bu, Pak, saya nyebutnya air kencing nih. Saya nyebutnya apa nih kalau sedih ya, mazi wadi ya. Soalnya baul itu ya maknanya itu air kencing ya, air seni gitu ya. Kotoran. Ya. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah darah. Darah manusia yang dihukumi najis jika keluar dalam jumlah besar dalam tubuh manusia. Nah, dalam jumlah besar. Nah, jumlah besarnya itu seperti apa? Maka nanti akan kita lihat. Berarti lawannya besar lah kecil, karena yang tidak dihukumi najis itu dalam jumlah yang kecil. Nah, jumlah yang kecil itu ukurannya seperti apa? Kan gitu. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim." Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah ini. Jadi ayat ini yang mendasari bahwasanya darah ya secara umum itu adalah najis. Ya. Namun di sini ada pembahasan fikih ya. Para ulama berijtihad darah dalam jumlah yang besar, karena ada darah yang dalam jumlah yang sedikit dan darah dalam jumlah yang banyak gitu ya. Nah, namun pengecualian barang siapa yang terpaksa memakannya, misalkan ada daging babi atau daging anjing yang secara normal ya kita memakannya adalah haram. Namun yang dimaksud dengan ayat ini adalah ketika seseorang diberikan rukhsah karena kondisi darurat misalkan tidak ada makanan sama sekali Pak, makanan yang halal yang kita dapatkan tidak ada sama sekali gitu ya, kira-kira memakan daging babi itu halal apa haram dalam situasi seperti itu? Halal ya. Namun di sini tidak melampaui batas gitu. Ya. Ad-daruratu yaqduru biqadriha. Dari sesuatu yang darurat itu sesuai dengan kadarnya. Gitu kan? Jadi kalau misalkan kita mendapatkan sesuatu yang darurat, yang kita memenuhi bahan makanan yang enggak pernah kita makan, yang kita yakini dalam keadaan normal itu haram. Tapi kita mendapatkan di situ cuma itu aja gitu. Babi atau anjing kita masak, kita makan. Ya sudah, cukup untuk menghilangkan rasa lapar aja gitu. Ya. Jangan dijadiin cemilan tuh. Ya, jadiin cemilan. Ya, terjadi cemilan. Ad-daruratu yaqduru bi qadriha. Ya, jadi sesuatu yang haram itu ketika dalam keadaan darurat diperbolehkan asal sesuai dengan kadarnya, kan gitu ya. Seperti misalkan bapak atau ibu yang kerja di farmasi misalkan atau di kedokteran ya, ada satu obat ya apa sebutnya Pak, morfin gitu ya, yang untuk supaya kebal gitu, mengurangi rasa sakit gitu ya cukup digunakan untuk itu aja gitu ya, untuk operasi ya udah untuk operasi aja, jadi bukan untuk dikonsumsi gitu. Entah masih di rumah sakit ya kan, waduh nggak bisa tidur nih, pakai itu dok, minta dok, gitu kan, nah itu bahaya tuh, gitu ya. Ad-daruratu yaqduru biqadriha, gitu. Nah, darah yang dikatakan najis, darah yang keluar dalam jumlah banyak atau jumlah yang besar, gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughsalu tsauba minal mani wal bauli wad dam."
dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pakaian itu harus dicuci bila terkena mani, air kencing dan darah. Gitu ya. Dan juga dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini yang dimaksud dengan darah ini adalah yang jumlah yang besar atau jumlah yang banyak. Nah. Kemudian juga ja'at imra'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal ara'aita ihdana tahidu fi thawbi kaifa tasna qala tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i wa tandahuhu wa tusalli fihi. Dari Asma binti Abu Bakar berkata bahwa ada seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, aku mendapati pakaian salah seorang kami terkena darah haid, apa yang harus dilakukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya kupas, maksudnya tahutu artinya di apa ya? Kayak di itulah ada yang nempel. Ya maknanya itu seperti apa? Kalau pernah lihat itu enggak Pak Bu? Darah yang nempel di tubuh kita, ya. Darah kayak darah apa ya? Kalau saya alami itu kalau lagi Idul Adha tuh. Ya, darah sapi atau kambing kan nempel nih. Beku. Tapi bisa kita kelupas gitu. Saat enggak dikerok, dikelupas kita nah seperti itu, ya. Seorang wanita haid zaman Rasulullah haid, darahnya nempel ke pakaiannya, kemudian dikeletek. Kalau kata orang Jawa itu dikeletek, dikupas itu, ya. Kemudian ia kerok dengan ujung jarinya, ya. Dan kuku sambil dibilas air, kemudian ia cuci, kemudian ia salat dengannya, ya. Jadi sebenarnya mudah saja gitu, ya. Darah haid, kemudian mani, ya. Kalau misalkan menempel di pakaian, ya kita sedang dalam keadaan junub atau janabah, kemudian kita pakai baju nempel gitu di pakaian, ya cukup dikerok kemudian dibilas saja dengan air gitu. Itu sudah dalam keadaan suci lagi dan bisa dibuat atau dipakai buat sholat seperti itu, ya. Nah, darah yang bukan najis, nah ini ya, tadi kalau itu darah yang najis, darah dalam jumlah tadi banyak. Sekarang darah yang bukan najis, yang pertama adalah darah dalam tubuh. Darah yang mengalir di dalam tubuh manusia hukumnya tidak najis. Yang dianggap najis adalah darah yang mengalir keluar tubuh. Audaman masfuhan, dalam surah Al-An'am, darah yang mengalir itu yang dianggap najis, ya, dalam jumlah yang banyak tadi. Kemudian darah syuhada, ya. Nah ini bukan syuhada ketua DKM, bukan. Ya, insya Allah darahnya enggak najis. Adalah kesepakatan para ulama bahwa darah yang syahid itu, orang yang syahid, hukumnya tidak termasuk najis, ya. Jadi darah yang orang yang syahid, selama darahnya itu jumlahnya banyak, namun tidak sampai bleber ke itu, tidak terlepas dari tubuhnya, ya, tidak jatuh dari tubuhnya, meskipun masih di tangan atau di badan, seorang menyentuhnya itu tidak dikatakan sebagai najis, ya, kecuali ia sudah berceceran, ya, sudah berceceran. Nah, darah yang berceceran itu yang dianggap sebagai najis, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zammiluhum bidimaihim fa innahu laisa kalmun yukallamu fillahi illa ya'ti yaumal qiyamah yadama launuhu launu damin warihuhu rihul misk. Bungkuslah jasad mereka, kata Rasulullah, para syuhada itu, sekalian dengan darah-darahnya juga, ya. Jadi kalau ada orang yang ia berperang kemudian ia syahid, ya, itu sebenarnya tidak perlu dimandikan, ya, cukup dibungkus atau dengan baju-bajunya dikubur saja, ya, meskipun darahnya itu masih ada tubuhnya. Sesungguhnya mereka akan datang pada hari kiamat dengan darah-darah mereka yang menjadi saksi nanti atas perjuangan mereka.
warnanya warna darah namun aromanya seharum kasturi. Ya, ini jadi yang menyatakan bahwasanya darah para syuhada itu tidak dikatakan sebagai najis, ya, selama darahnya itu masih ada di tubuhnya. Kemudian yang ketiga adalah darah yang dimaafkan. Nah, ini adalah meskipun wujudnya darah, namun karena jumlahnya sedikit sekali, kenajisannya tidak dianggap, kenajisan dianggap tidak berlaku. Artinya tidak dianggap sebagai najis. Nah itu. Lalu bagaimana kadar darah yang sedikit itu? Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, ya, dan ulama-ulama Hanafiyah, batasannya adalah darah itu tidak terlalu besar mengalir keluar tubuh melebihi lebarnya lubang tempat keluarnya. Nah, misalkan kita luka, Pak, luka segini, ya, luka segini. Maka ketika darah itu yang mengalir itu, kalau menurut mazhab Hanafi tidak sebanyak ini, maka itu tidak dikatakan sebagai najis, gitu ya. Jadi kalau misalkan menurut mazhab Hanafi kita dalam kondisi berwudu, ya, darahnya yang keluar seperti itu, segini, luka sebesar luka itu, maka kita tidak perlu berwudu lagi untuk sholat. Ya, Bapak Ibu pergi ke masjid, tiba-tiba di jalan, mohon maaf, kesandung, luka, ya, sehingga mengeluarkan darah. Selama itu darahnya ukurannya segitu, maka tidak perlu berwudu lagi. Ya. Kemudian yang kedua, dimaafkan darah dari kecoa, nyamuk, lalat dikarenakan dianggap sulit seseorang terhindar dari binatang tersebut. Ya. Bangun malam jam 2:30, sholat tahajud, ya kan? Rumah banyak nyamuk, ya kan? Lagi berdoa, nyamuk, pak, nah itu kan? Tiba-tiba nyamuknya habis ngisep darah lagi, ya kan? Biasa kan ngisep darah gemuk, Pak, ya, gemuk, ditepak. Sehingga apa? Darahnya nempel. Ya. Kira-kira perlu wudu lagi nggak itu? Tidak perlu. Ya. Karena dianggap tidak sebagai najis. Begitu juga kecoa misalkan. Ya, kita tepok, dok, kecoa itu mengeluarkan kotoran atau darah, maka itu tidak dianggap sebagai najis. Kemudian yang berikutnya untuk hewan air atau hewan yang hidup di laut. Ya. Darah yang keluar dari tubuhnya walaupun banyak itu tidak najis, karena ikan hukumnya tidak najis meskipun sudah mati. Ya, darah ikan, ya, laut atau di air seperti ikan ikan gurame, ikan mas, ya, kita membersihkan ikan, ya, kita dalam keadaan suci misalkan dalam keadaan wudu, ya, kita terkena darahnya, kotorannya, maka itu tidak dikatakan sebagai najis. Maka ketika kita mau sholat, ya cukup kita membersihkan saja, ya, tubuh kita. Nah, kemudian yang kedua, pendapat daripada mazhab Maliki dan ulama-ulama Malikiyah, darah yang keluar dari tubuh tapi ukurannya tidak melebihi uang dirham. Nah, ini ukuran menurut mazhab Maliki, ya, tidak melebihi uang dirham, koin segini, ya. Itu jika tidak melebihi itu maka tidak dihukumi sebagai najis. Itu. Namun menurut mereka kalau lebih dari itu maka dihukumi sebagai najis. Nah, menurut mazhab Syafi'i darah yang mengalir dianggap najis meskipun ia keluar dari binatang seperti ikan, lalat, ya, dan kutu. Gitu. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i lebih ketat lagi, Pak. Ya, itu sebagai najis. Ya. Nah, kalau kita beratokan pada mazhab Syafi'i, ya. Nah, itu kalau darah nyamuknya digetok, kita habis wudu harus wudu lagi karena itu dianggap sebagai najis. Gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ini pendapat-pendapat yang ada, ya, dalam terkait dengan kadar darah yang sedikit atau tadi darah yang dimaafkan. Jadi lawan daripada kadar darah yang tadi yang jumlah yang banyak itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang termasuk dalam najis yang keluar dari tubuh manusia adalah muntah. Ya, muntah. Di sini muntah menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, muntah, air kecil dan kotoran manusia adalah najis. Muntah adalah makanan yang telah berubah dalam perut
menjadi suatu yang kotor dan rusak. Nah, itu menurut mereka seperti itu. Ya. Jadi yang namanya muntah itu makanan yang belum yang sudah masuk ke dalam perut. Bukan yang masih di sini nih. Bukan yang masih di tenggorokan. Ya, kerongkongan ya. Nah, kerongkongan. Kemudian dikeluarkan lagi, bukan. Tapi yang sudah ada di dalam perut itu kemudian keluar lagi. Gitu. Jadi kalau masih dalam kerongkongan kita lepeh lagi, itu bukan muntah namanya. Nah itu. Karena apa? Karena itu wujudnya masih makanan. Tapi kalau sudah masuk ke dalam perut, dalam lambung, nah itu nanti sudah menjadi kotoran. Tinggal keluarnya dari bawah apa dari atas, kan gitu. Ya kan? Kan bedanya gitu, Pak. Kalau dari bawah bentuknya beda, dari atas bentuknya beda. Tapi di sini menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, ini merupakan satu kotoran yang dihukumi sebagai najis, ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, "Ya Ammar, innama yughsalu thawba min khamsin, minal ghaiti wal bauli wal qa'i wad dami wal mani." Wahai Ammar, sesungguhnya pakaian itu dicuci oleh sebab salah satu dari 5 hal. Kotoran kencing, muntah, kotoran air kencing, muntah, darah dan mani. Nah itu. Jadi hadis ini mendasari bahwasanya tadi muntah merupakan najis. Kemudian yang kedua, pendapat daripada mazhab Hanafi. Dan ini mazhab yang diusung oleh Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah ulama yang sangat terkenal dari mazhab Hanafi. Beliau mengatakan najis tatkala memenuhi mulut dalam jumlah yang besar, bila tidak seperti itu maka tidak dikatakan najis. Nah, kalau menurut mazhab Hanafi beda lagi. Ya. Makanan di mulut yang dikunyah-kunyah kalau udah masuk meskipun kerongkongan dikeluarkan, itu disebut dengan muntah. Gitu. Jadi perbedaannya cuma di situ aja, Pak. Ya, perbedaannya cuma di situ aja, ya. Dikeluarkan maka dia disebut dengan najis. Nah, dalam mazhab Maliki bahwa muntah itu najis bila makanan itu telah berubah dari makanan menjadi sesuatu yang lain. Gitu. Kita makan gorengan misalkan, tempe goreng, kita kunyah-kunyah, kemudian keluar lagi. Nah, itu sudah dikatakan muntah dalam mazhab Maliki. Nah, itulah yang dimaksud dengan najis dalam masalah muntah, atau dikeluarkan lagi. Kemudian yang berikutnya adalah air kencing dan kotoran. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam talaba minhu ahjarul istinja'i fa'ata bihajraini wa rawthatu fa akhadha hajaraini wa rama bi rawthati wa qala hada riksun. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ia untuk mencari batu untuk beristinja. Rasulullah lagi buang air, nyuruh Ibnu Mas'ud gitu. Kalau kita pernah gitu, Pak, ya. Kita lagi buang air di kamar mandi, pernah nggak nyuruh anak atau siapa gitu ya, tolong dong cariin air gitu. Ya, di sini nggak ada air gitu kan. Rasulullah gitu kan. Gitu. Tapi nggak apa-apa, Rasulullah nggak malu meskipun dalam keadaan istinja kan. Suruh Ibnu Mas'ud cariin dong, ya kan, batu untuk istinja. Diberikan 2 buah batu dan 1 lagi kotoran ya. Nah, ini Ibnu Mas'ud walau alam nih, tahu apa enggak ini kali kotoran? Mungkin bentuknya bisa jadi udah kering nih. Ya. Atau kalau bahasa kita tai kering gitu, yang udah yang udah keras gitu ya. Kasih batu sama tai. Maka beliau mengambil 2 buah batu dan membuang kotoran itu. Apa kata beliau? Hada riksun. Ini tai ini adalah najis, tidak boleh digunakan sebagai bersuci meskipun dia bentuknya udah keras gitu ya. Itu. Nah, jadi boleh beristinja dengan menggunakan 2 buah batu. Pernah nggak kira-kira Pak, Bu? Gitu, Bu. Belum pernah ya? Saya juga belum pernah.
Saya belum pernah nyoba soalnya. Iya, soalnya kita udah ada fasilitas yang lain ya, udah ada air gitu kan, udah ada sabun gitu ya, gitu. Namun boleh juga sih kalau mau dicoba sekali-kali gitu, ya. Coba sekali nggak apa-apa. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah nanah. Nanah adalah najis karena pada dasarnya ia adalah darah yang berubah. Ya, ini yang dikatakan najis ini bukan ijtihad daripada para ulama bahwasanya darah nanah disamakan dengan darah yang dia itu berubah. Kemudian mazi dan wadi. Ya. Mazi adalah cairan yang berwarna putih yang keluar tanpa memuncrat pada saat memuncaknya nafsu. Ya. Nah, cairan berwarna putih yang keluar tanpa memuncrat pada saat memuncaknya nafsu. Misalkan lagi bercumbu, bukan pada saat itu Pak ya. Bukan pada saat ketika kemaluan laki-laki masuk pada kemaluan perempuan, bukan. Misalkan sedang bercumbu. Gitu kan? Misalkan istri lagi haid, ya kan? Kan enggak boleh disetubui, tapi boleh bercumbu saja, tidak sampai memasukkan penis ke dalam vagina, lubang-lubang nggak boleh. Bercumbu tiba-tiba keluar, nah ya, itu yang dikatakan dengan mazi, gitu. Atau misalkan ada seorang lagi berhayal, ya, berhayal jorok gitu ya, jorok, ya, tiba-tiba dia keluar, nah itu yang dikatakan dengan mazi yang berwarna putih itu, ya, gitu ya. Nah itu bukan bukan sperma itu, tapi itu mazi. Warnanya bening dan biasa keluar sesaat sebelum keluarnya mani. Ya, ini dalam kondisi yang berbeda lagi. Ya, kondisi yang berbeda lagi. Keluarnya tidak deras atau tidak memancar. Ya, keluarnya tidak seperti memancarnya mani itu, sperma tidak seperti itu. Ya kan? Kalau sperma itu atau mani itu kan keluar karena memang kita berada dalam klimaks ya, puncak sehingga keluarnya memancar dengan deras. Kemudian wadi. Cairan kental berwarna putih yang keluar akibat daripada efek air kencing, air sani tadi. Ya. Nah, ia keluar setelah kencing. Ya. Nah, kenapa ia dikatakan najis wadi ini? Karena tadi keluarnya setelah kencing tadi. Gitu ya, setelah kencing gitu. Nah, nanti bisa kita amati saja kalau ini ya. Kita rasakan ya kalau misalkan kita tiba-tiba ingat ya dulu dijelasin seperti ini nih, madi seperti ini, ya kita mendapatkan madi seperti ini, wadi seperti ini gitu ya. Nah, itu merupakan najis. Ya Bapak Ibu sekalian, ini adalah pembahasan najis yang berasal dari tubuh manusia ya. Insyaallah pembahasan berikutnya nanti akan kita sampaikan yang berasal dari luar tubuh manusia ya, dari hewan-hewan ya, insyaallah akan kita bahas. Terkait dengan donor darah, yang pertama dari pembahasan tadi ya, innamal musyrikuna najas. Ketika kita mendapatkan darah yang kita donorkan misalkan dari orang yang berbeda agama dengan kita. Yang pertama dulu ya. Itu boleh atau tidak, Pak? Innamal musyrikuna najis, karena tadi pembahasannya adalah yang najisnya itu bukan zatnya, bukan zahirnya, tapi itiqad mereka. Jadi boleh. Ya. Orang yang berbeda agama mendonorkan darahnya kepada seorang muslim itu boleh. Lalu bagaimana pertanyaannya ketika darah yang didonorkan itu dalam keadaan najis? Darah yang didonorkan dalam keadaan najis adalah ketika dia itu sudah terlepas dari selang dan kantongnya. Selama dia dari orang ke orang itu masih dalam kantong dan selangnya itu, maka tidak dalam keadaan najis. Karena yang tadi yang disebut najis lah darah yang berserakan tadi. Ketika seorang syuhada dia meninggal, maka yang dikatakan najis adalah darah yang berserakan tadi. Namun darah yang masih ada di tubuhnya, pakaiannya itu tidak dikatakan
najis. Ya, jadi gitu Pak. Jadi selama darah itu tidak lepas dari kantongnya, tidak berceceran atau tidak lepas dari selangnya, masih dalam keadaan utuh ngalir, itu tidak dikatakan najis. Ya, Allahu a'lam. Baik. Mudah-mudahan pelajaran fikih ibadah ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.